Anak-anak, kemarin Ustadz bertemu dengan 3 orang pemuda. Mereka bertanya mengenai tata cara sholat dengan Ustadz. Alhamdulillah, kita sudah belajar. Akan tetapi, sholat tidak hanya gerakan, tapi juga ada bacaan di dalamnya. Anak-anak, karena itulah hari ini kita akan belajar bacaan dalam sholat. Dan Bapak minta, sekarang kalian semua tolong perhatikan penjelasan Zaid berikut ini. Tolong simak ya, karena ini penting sekali untuk kalian simak. Saat takbir mengucapkan, Allahu Akbar. saat berdiri sedekap, membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas sabul adyadu minat danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Lalu membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. kemudian membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu membaca ayat atau surat Al-Quran. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. saat ruku membaca, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. saat bangkit dari ruku, ketika mengangkat tangan, mengucapkan, Sami'allahu liman hamidah. saat berdiri tegak, membaca, Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ketika sujud, membaca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. ketika duduk iftirosh, membaca, Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. saat tasyahud awal dan tasyahud akhir, membaca, At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. kemudian membaca sholawat.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada tasyahud akhir, sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. pada saat salam ketika berpaling ke arah kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kemudian saat berpaling ke arah kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah bacaan dalam sholat sesuai gerakan yang ada. Jika kalian rajin menghafal, insya Allah akan cepat bisa. Bagaimana? Siap? Insya Allah. Kalau begitu sekarang kita pergi ke masjid untuk praktek sholat. Hei, ayo cepat jalannya. Iya, jangan bercanda. Kamu belum bisa ya? Bisa lagi? Tunggu. Ayo cepat. Muhammad, kau maju duluan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus. Sekarang kamu Zaid. Sekarang giliranmu. Allahu Akbar. Sudah. Ayo Zaid, teruskan. Allahu Akbar. Ustadz, kok Zaid melihat ke atas? Kita lihat saja sampai selesai, ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz, kok begitu? Itu kan salah. Iya, masa rukunya begitu? Ya, kalian benar. Sholat Zaid memang salah. Tapi tidak apa-apa, karena Zaid baru belajar. Dan insya Allah nanti tidak akan salah lagi. Nah, anak-anak, coba sekarang sebutkan kesalahan Zaid. Pertama, takbirnya tidak sempurna. Telapak tangannya tidak menghadap kiblat. Lalu, sidekapnya tidak di dada. Terus pandangannya tidak ke tempat sujud. Rukunya terlalu ke bawah. Terus, sujudnya terlalu rapat antara tangan dan badan. Bahkan kakinya diangkat. Lalu, duduk iftirosnya seperti ekor ikan hiu. Bagus, tapi kalian tidak boleh mengejek Zaid. Karena Zaid masih belajar. Dan lagi pula, kesalahan dalam sholat tidak hanya itu. Ustadz, memangnya masih ada kesalahan lagi? Kesalahan dalam sholat yang dilakukan Zaid? Ya, masih sangat banyak. Dan anehnya, banyak orang yang tidak sadar. Misalnya, saat berdiri, kedua telapak kakinya membuka ke kiri dan ke kanan. Seharusnya, antara tumit dan ujung jarinya lurus ke depan. Tidak boleh membuka terlalu lebar. Ya, seperti ini. Ustadz, saya mau tanya. Kalau waktu takbir, tangannya di atas kepala, bukannya salah? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Tolong dengarkan baik-baik ya. Takbir dengan mengangkat tangan terlalu tinggi juga salah. Ya. Demikian juga
dengan takbir yang telapak tangannya menghadap ke badan bukan ke kiblat, seharusnya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga dengan tidak merenggangkan atau merapatkan. Contohnya seperti ini. Oh iya Ustadz, apa selain itu masih ada lagi nggak gerakan sholat yang salah? Ya, masih. Misalnya saat sedekap. Banyak orang melakukan dengan meletakkan tangan di perut. Ada juga yang seperti orang kedinginan. Terus ada lagi yang meletakkan tangannya di samping kiri. Semua itu salah. Seharusnya meletakkan kedua tangannya di dada. Seperti ini contohnya. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, anak-anak, sekarang siapa yang bisa menunjukkan kesalahan dalam ruku dan sujud? Ayo, siapa yang bisa? Saya Ustadz. Saya tahu kesalahan dalam ruku dan sujud. Ruku yang salah adalah punggungnya ke atas, tidak lurus dengan kepala, atau terlalu ke bawah, dan tangannya tidak memegang lutut. Melihat ke depan. Seharusnya punggung lurus dengan kepala dan melihat tempat sujud. Kesalahan lain dalam ruku, memegang lutut dengan jari-jarinya rapat. Seharusnya direnggangkan. Sedangkan sujud yang salah adalah sujud dengan dahi saja. Hidung dan bibirnya tidak menyentuh lantai. Sujud dengan tangan mengepal. Sujud dengan tangan yang sangat rapat ke badan. Seharusnya dahi, hidung, lutut, jari kaki, telapak tangan menyentuh lantai dan tidak merenggangkan badan dan tangan. Kesalahan lainnya saat duduk iftirosh menumpuk dua telapak kaki. Alhamdulillah, kalian memang cerdas. Tapi jangan berhenti belajar dan bertanya ya. Karena masih banyak hal lagi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Misalnya, sholat dengan posisi yang sangat jauh dari sutra atau pembatas di depan. Bisa berupa dinding, tiang, atau apa saja yang bisa kita jadikan pembatas di depan kita sewaktu kita sholat. Jika pembatas tersebut sangat jauh, maka memungkinkan seseorang lewat di depan kita. Tapi kalau kita sholat berdiri di atas pembatas atau shaf, kemungkinan seseorang tidak akan lewat di depan kita. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Terus Pak Ustadz, kalau jarak sutra dekat, tapi masih ada yang lewat, bagaimana Pak Ustadz? Pertanyaan yang bagus. Masalah ini banyak yang tidak memahami. Banyak orang yang membiarkan begitu saja saat ada orang yang melintas di depannya. Saat ia sholat, dan ini adalah salah besar. Kita harus menghormati orang yang sedang sholat. Jadi kita tidak boleh melewatinya saat dia sedang sholat. Seharusnya ia menghadang dengan tangan hingga orang tersebut tidak bisa lewat. Nah, Ustadz rasa kita telah banyak belajar hari ini. Mudah-mudahan saja kalian dapat mengingatnya, dan yang terpenting adalah mengamalkannya. Tidak terasa waktu zuhur sudah masuk. Oh ya Ahmad, tolong kamu azan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Ayo anak-anak, sekarang luruskan barisan, kaki rapat, karena barisan yang lurus merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'a minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.